Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi 13. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Medani, selaku moderator kelompok ini. NPM saya 4422113. Dan teman-teman saya Sinatria Hafiz, NPM 4422145, dan teman saya Rahan Imam Alimur Rahman, NPM 44222-154. Di sini kami akan membahas tentang narkoba yang akan dipresentasikan oleh Rahan Imam Alimur Rahman. Pengertian narkoba, narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang pada yang tinggi dan rendah. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran dan bisa menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut bisa menimbulkan kecanduan apabila digunakan secara berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu ialah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa mendapatkan sanksi hukum. Jenis-jenis narkoba. Kandungan yang ada pada narkoba memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan apabila disalahgunakan menurut Undang-Undang tentang Narkotika. Narkoba terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Berikut ini adalah narkoba berdasarkan golongannya. A. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 itu seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya karena apabila dikonsumsi akan berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. B. Golongan narkotika 2. Sementara golongan narkotika 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan jika penyalahgunaannya benar dan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti alprapolida, morfin, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Yang ketiga, golongan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi, yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah kami jelaskan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia yang berbahaya. D. Narkotika jenis sintesis. Jenis narkotika ini didapatkan dari proses pengolahan yang cukup rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti metadon, dexkafentamin, dan masih banyak lagi. Narkotika jenis semi-sintesis. Pengolahannya menggunakan bahan utama yakni narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau melalui proses lainnya, contohnya seperti morfin, heroin, kodein, dan lain-lainnya. F. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung dapat digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih sangat kuat. Zat yang satu ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan bila disalahgunakan. Salah satu akibat yang paling fatal dari penyalahgunaannya yaitu kematian. Dampak buruk narkoba bagi kehidupan dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat, mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin banyak dan terus bertambah. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan digunakan untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan dari dokter. Banyak sekali bahaya narkoba bagi kehidupan dan kesehatan, di antaranya yaitu dehidrasi, halusinasi, gangguan kualitas hidup, menurunnya tingkat kesadaran, dan kematian. Peringatan, penggunaan zat narkoba hanya diperbolehkan untuk keperluan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk kebutuhan penelitian. Selain itu,
obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak yang baik bagi tubuh. Malah yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga akan kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk yaitu menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat buruk bagi kesehatan dan bagi kehidupan. Di sini saya akan mempresentasikan bagian media sosial pada bagian hoax. Pengertian media sosial. Di zaman sekarang tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak yang negatif. Hoax. Hoax adalah suatu cerita bohong, informasi palsu yang bertujuan untuk mempermainkan, memperdaya, dan menipu. Dalam hal ini, pengertian hoax pada awalnya adalah membohongi orang lain untuk tujuan hiburan, bercanda, atau melucu. Artinya, orang lain tidak merasa dirugikan dan paham bahwa ia sedang dijadikan bahan lelucon. Namun, hoax kemudian berkembang menjadi lelucon yang serius, bahkan informasi palsu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat awam. Hoax umumnya dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi spektakuler tetapi tidak didasarkan pada fakta. Informasi tersebut hanya digunakan sebagai umpan. Asal-usul hoax. Kata hoax berasal dari hocus pocus yang aslinya adalah bahasa Latin, hoces corpus. Artinya ini adalah tubuh. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengeklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal dusta. Ciri-ciri hoax. 1. Hoax umumnya menggunakan judul dan kata pengantar yang provokatif mengenai sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat. Kedua, informasi yang sumbernya tidak jelas, tidak terverifikasi, tidak kredibel, tidak berimbang, dan biasanya menyudutkan pihak-pihak tertentu. Ketiga, hoax biasanya menimbulkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Tidak ada rincian jelas mengenai penulis dan sumber informasi. Hoax biasanya disertai permintaan untuk meneruskan pesan sebanyak mungkin, dengan ancaman konsekuensi jika tidak menyebarkannya. Keenam, pada banyak kasus dari struktur isi pesannya kita dapat melihat bahwa informasi tersebut telah disalin dan diteruskan berkali-kali. Cara mengatasi hoax. 1. Hindari judul yang provokatif. Kedua, periksa sumber berita. Ketiga, periksa kebenaran foto. Keempat, periksa alamat situs web. Kelima, gabung dengan grup anti hoax. Keenam, berpikir logis dan kritis. Ketujuh, membaca keseluruhan berita. Apa penyebab hoax? Pertama, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia ini dapat menyebabkan tersebarnya berita hoax. Sesuatu yang menarik perhatian akan membuat rasa ingin tahu semakin tinggi. Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tidak ada salahnya. Namun, jika rasa ingin tahu itu membuatnya dapat menyebar hoax, maka hal tersebut memiliki dampak negatifnya. Teknologi modern. Ada banyak hal yang memicu dalam penyebaran hoax, terutama karena teknologi yang sudah modern ini. Hal-hal tersebut meliputi gawai, internet, jaringan seluler, dan lain-lain. Semua itu memudahkan penyebaran informasi berlangsung cepat dengan alat komunikasi. Bias informasi. Bias informasi ini sebuah fenomena di mana para pembaca hanya condong pada apa yang mereka yakini saja. Jika ada informasi lain yang lebih faktual, maka seseorang yang bisa informasi ini akan lebih percaya dengan informasi lain yang sesuai dengan apa yang ia yakini. Dampak hoax. 1. Menimbulkan perpecahan. 2. Tidak percaya fakta. 3. Menimbulkan opini negatif. 4. Merugikan masyarakat. Proxy war. Proxy war akan dijelaskan oleh teman saya, Natria Hafiz. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.